Pemirsa, bangkit dari kekalahan di Australia, skuad Garuda mampu mengunci kemenangan penting atas Bahrain di GBK. Kini peluang untuk menggapai mimpi main di Piala Dunia 2026 kian terbuka bagi Indonesia. Lalu apa yang harus dilakukan Patrick Kluivert untuk menatap dua laga penentuan melawan Cina dan Jepang? Kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Akmal Marhali dan pemerhati sepak bola Effendi Ghazali. Selamat malam Bang Ege, selamat malam Bung Akmal. Selamat malam Mbak Putri, salam sepak bola. Oke, salam sepak bola. Saya akan ke Bang Ege terlebih dahulu. Bang Ege, gimana nih menurut Anda performa timnas tadi malam melawan Bahrain? Ya, ini sebetulnya seperti yang sudah kita harapkan. Jadi saya selalu mengucapkan Dankwell Patrick Kluivert. Terima kasih juga STY karena ini kan adaptasi dari apa yang pernah dilakukan oleh Sintayong dan oleh Patrick Kluivert, serta saya yakin ada Alex Pastoor, Van den Beek, ya Lazat di belakangnya, yang membuat kita bermain dengan, walaupun sebetulnya semula kita pikir akan menunggu ya, ternyata tidak, tetap eksplosif dari awal. Namun memang sudah ada semacam upaya memperkuat pertahanan dengan sistem 3-4-2-1 atau 3-4-1-2, bertransisi seperti itu. Dan di belakang kita lihat bagaimana Rizky Ridho bermain dengan sangat baik ya, bersama Jayadi abangnya, Jay Izzat maksud saya. Kemudian Justin Hubner juga tampil sangat lugas, kadang-kadang malah bisa ikut memprovokasi penonton, bukan lawan maksudnya. Ditambah di tengah, lini tengah kita yang empat itu main luar biasa sekali. Kevin Dix, Kelvin Verdeng, serta Tom Haye yang bermain bersama dengan debutan Joe Pelopesi. Nah, di lini depan, Ole Romane ya, itu kebetulan Akmal Marhali satu kampung. Pada waktu saya kuliah dulu, Nijmegen itu ya, Ole Romane bersama dengan Marcelino dan Ragnar Oratmangun bermain cantik sekali. Jadi ada satu terobosan Marcelino ya, asis yang dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Ole Romane, dan tadi sudah disampaikan oleh Fitri bahwa ada dua peluang yang harusnya bisa menjadi gol, tapi itulah sepak bola. 1-0 sudah cukup, karena prinsipnya itu 1-0 tapi 3 poin. Demikian. Oke, eksplosif dari awal menurut Bang Ege. Saya akan ke Bung Akmal. Menurut Anda, apa sih sebetulnya kunci kemenangan timnas atas Bahrain tadi malam? Ya, para pemain tampil percaya diri itu yang menjadi salah satu kunci ya buat laga krusial, laga penting dan laga genting menurut saya, bukan cuma buat peluang Indonesia ke babak selanjutnya di Piala Dunia, juga laga penting dan genting buat Patrick Kluivert yang dikritik habis pasca kekalahan 1-5 dari Australia. Jadi kalau saya menyebutnya 25 Maret 2025 ini Lailatul Qadarnya tim nasional Indonesia di Senayan dengan penampilan yang sangat luar biasa. Bahkan harusnya kita bisa cetak lebih dari 1 gol ya, kalau kemudian Marcelino lebih tenang, kemudian juga Eleanor Reder juga lebih tenang dalam memanfaatkan peluang ketika sudah berhadapan dengan kiper dari Bahrain. Tapi sayangnya kita ditakdirkan hanya menang 1-0, dan saya ingin mengatakan ya, ini adalah ternyata hokinya Patrick Kluivert ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, dan hilal untuk menuju babak keempat Piala Dunia 2026 sudah mulai terlihat ya. Artinya kita sekarang berada di posisi keempat, berjarak 3 poin dengan Bahrain dan Cina. Artinya tugas setelah Lebaran ini adalah bagaimana menjaga penampilan tim ini untuk lebih terus progresif naik, meningkat performanya, agar kita juga bisa menuntaskan laga melawan Cina nanti pada 5 Juni 2025 juga dengan hasil yang maksimal. Walaupun saya melihat ada beberapa hal yang masih harus dibenahi di tim nasional kita, salah satunya adalah finishing juga masih belum maksimal, walaupun kita appreciate oleh Romani merupakan salah satu mungkin striker yang memang kita butuhkan, 2 laga 2 gol. Target man yang diharapkan oleh tim nasional kita, menyempurnakan puzzle yang sudah ada saat ini. Lini belakang kuat, lini dekat tengah tangguh, dan lini depan tajam, itu yang kita harapkan, karena ini kualifikasi Piala Dunia bukan event yang mudah, event yang sangat berat, dan menurut saya banyak hal yang masih harus dibenahi oleh Patrick Kluivert dari dalam tim ini, agar kemudian penampilan tim ini akan semakin membaik. Oke, Bung Akmal dan juga Bang Ege, apa sebetulnya kemenangan ataupun makna kemenangan ini bagi langkah Indonesia menuju Piala Dunia? Kita akan membahasnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Ya, alhamdulillah ya, kita berhasil, tim nasional kita perjuangannya
cukup baik, mereka pejuang, mereka keras. Saya ucapkan terima kasih PSSI, ya maju terus. Mudah-mudahan lah kita, kalau ini tadi kita kalah kita sudah out, tapi ini berarti kita masih ada kesempatan kita maju terus. Pede nggak Pak? Masih Ya, ada lagi ya? insya Allah, ya. Bangsa kita bisa kalau mau kerja keras, kalau mau kompak, ya kita buktikan. Setelah kita kalah sama Australia, kita hari menang sama Bahrain. Nah, insya Allah persiapan 5 dan 10 Juni kita akan coba cari waktu lebih panjang lagi. Kita tahu para pemain juga perlu waktu untuk bisa membangun kepercayaan di antara mereka. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bagian penting buat kita kembali coba menjaga asa daripada mimpi kita untuk Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Kita ke Bang Ege, melihat ada sejumlah perubahan yang dilakukan oleh Clifford pada pertandingan antara Timnas melawan Bahrain tadi malam. Salah satunya adalah perubahan skema, Bang Ege. Perubahan skema dari 4-3-3 saat melawan Australia menjadi 3-4-3 saat melawan Bahrain. Bagaimana Anda menanggapi mengenai perubahan skema ini, Bang Ege? Ya, saya rasa itu adalah evaluasi yang cermat ya, dan harus dilakukan oleh seorang Patrick Kluivert. Lagi-lagi dia punya tim yang besar ya. Saya mengatakan ada peranan Alex Pastoor di situ, Lanzat, dan kemudian Van den Berg. Serta sebetulnya yang agak lebih penting, Fitri, ada juga tenaga-tenaga yang mendampingi psikologis pemain ya. Tidak gampang loh dari 1-5 kemudian untuk bangkit, dan sekali lagi berapapun hasilnya 1-0 itu, memang kita harusnya berharap dari Australia pun itu waktu itu kita bermain seperti itu misalnya cukup eksplosif tapi pertahanannya terapi. Lagi-lagi terima kasih ya ada jejak-jejak legacy dari Sintayong di situ. Jadi ini kerjasama lah. Thank you Sintayong, good luck Patrick Kluivert katanya. Dan kemudian rotasi pemain juga dilakukan dengan cukup baik ya pada posisi-posisi yang penting. Kita lihat sekali lagi Rizky Ridho bermain luar biasa bersama dengan Jayadi ya, Jai Ijes. Kemudian Hapner lugas sekali di situ. Tom Haye malah dipasangkan pada awalnya dengan Joe Pelopesi ya, yang bermain luar biasa baik. Ragnar begitu bisa kembali ke lapangan juga tampil luar biasa. Jadi saya rasa ini adalah upaya evaluasi dari seluruh tim ya. Juga ada upaya dari Pak Sumarji, kemudian juga dari Pak Ketua Umum kita Erick Thohir yang berusaha memberikan dorongan tanpa tentu saja ikut campur dalam formasi ini. Oke, baik, kita ke Bung Akmal. Melihat kualitas permainan tadi malam, apakah bisa menjadi gambaran strategi Kluivert dan timnya sudah mampu diterapkan ataupun diterjemahkan dengan baik oleh para pemain timnas sendiri? Ya, yang menarik adalah kalau kita lihat 2 kali 45 menit, yang menarik dari apa yang dijalankan oleh Patrick Kluivert bersama tim pelatihannya adalah kita beberapa kali melakukan transformasi formasi bermain dengan cukup efektif ya. Kita main dengan 3-4-1-2, kemudian berubah menjadi 3-5-2, kemudian berubah menjadi 5-3-2. Bahkan ketika Rizky Ridho cedera dan keluar, Patrick Kluivert itu kelihatan di televisi mengatakan bermain dengan 5-3-1, dan artinya apa? Artinya ini selama ini variasi strategi permainan yang diterapkan Kluivert mampu diterjemahkan dengan baik. Saya masih ingat ketika eranya Luis Mia juga kita bisa memainkan dalam sepersekian menit perubahan formasi dengan berjalan dengan efektif. Saya pikir yang paling penting dari tim nasional kita saat ini adalah menjaga kekompakan, soliditas. Kalau saya menyebutnya Patrick Stephen Kluivert, PSK itu pastikan semua kompak, karena yang harus dijaga adalah ini dalam menjalankan tugas. Dan yang menarik adalah kalau saya kadang-kadang cocok logi gitu, kebetulan bulan puasa Patrick Kluivert memainkan dengan filosofi keutamaan bulan puasa. Yang pertama kedisiplinan. Bermain sangat disiplin. Ini kan orang puasa ini disiplin dengan buka puasanya tepat waktu, kemudian juga sahurnya tepat waktu. Ini kedisiplinan dipakai. Kemudian kesabaran, bermain dengan sangat sabar. Yang ketiga, tidak melakukan hal-hal yang melanggar yang bisa membatalkan puasa. Artinya yang bisa membuat para pemain ini karena hukuman atau kita dirugikan, seperti halnya misalnya human error yang terjadi ketika bermain melawan Australia. Dan kebetulan, menurut saya kebetulan aja cocok lagi, Bahrain ini julukannya kan Asyayatinul Ahmar,
setan merah, dan di bulan puasa setan merah ini terbelenggu dan dibelenggu di Senayan sehingga kita kemudian bisa memenangkan pertandingan. Dan saya pikir yang paling penting adalah kemenangan yang sesungguhnya adalah kemenangan setelah bulan puasa ini, kemenangan setelah Lebaran, kemenangan menghadapi Cina. Karena ketika kita bisa menang melawan Cina itu adalah kunci kita lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi hari ini setidaknya kita sudah dapat THR Lebaran sedikit gitu kan, menuju Lebaran dengan kebahagiaan para fans kita, dan semoga ini bisa dilanjutkan karena kebetulan Juni nanti kan ada selisih waktu di mana kompetisi sudah selesai. Saya pikir waktu bertemu pemain akan lebih banyak sehingga komunikasi, koordinasi, saling mengenal satu sama lain itu akan lebih kuat lagi. Kalau kita lihat kan bagaimana gol yang dicetak oleh Indonesia ini adalah partnership yang sangat bagus dari dua pemain Oxford City ya, dan kebetulan Marcelino sangat akrab dengan Ole Romeni, bahkan satu kamar di pertandingan atau di timnas saat ini, baik itu saat di Australia maupun di Jakarta, sehingga kemudian suasana hatinya bisa saling mengenal satu sama lain. Dan saya pikir kebersamaan ini yang harus terus dijaga kan, dan kita harus berikan dukungan total kepada tim nasional kita karena memang kita punya peluang besar. Tapi itu lagi, jangan kemudian kita terlalu jumawa, dan yang paling penting adalah tetap buka ruang kritik karena kritik adalah separuh dari penyelesaian masalah. Separuhnya lagi adalah kerja keras para stakeholder sepak bola kita, para pemain kita di lapangan. Ketika kemudian ada kritik, saya pikir Kluivert terlecut ketika ada kritik kepada dirinya terhadap gaya bermainnya yang kemudian akhirnya diubah ketika melawan Bahrain, dan saya pikir ini terus bisa kita harus jaga sebagai pengamat sepak bola, memberikan kritik kepada tim nasional kita agar, kata Bang Ege, ihdinas siratal mustaqim, berada di jalan yang lurus. Baik, kembali ke Bang Ege, mungkin bisa mengomentari mengenai performa dari Ole Romeni sendiri, 2 gol, 2 laga ini bagaimana Bang Ege? Ya, saya sedikit ya, karena kebetulan saya berkomentar di Metro TV lalu menjadi agak ribut itu, Akmal. Saya ingin mengatakan khususnya ada 2 nama ya. Pada waktu itu Miss Hilger, saya pastilah tidak berposisi menilai dia pura-pura cedera atau tidak gitu. Siapalah saya bisa menilai pemain internasional dengan harga transfer yang begitu besar. Tapi yang ingin saya katakan, saya ingin membandingkan ya dengan pemain-pemain lainnya, yaitu ketika pemain itu sedang cedera ya, baik itu berat ataupun ringan, kita sebagai penonton jangan menekannya ya. Jadi jangan menekan pemain-pemain yang kebetulan di Australia itu mungkin off day, tidak tampil betul-betul sesuai dengan harapan gitu ya. Kan pemain bola ini bisa off day kan ya, tidak seperti itu performanya walaupun diharapkan dengan ekspektasi sangat tinggi. Nah begitu kita menekan begitu luar biasa begitu ya. Nah ketika ada cedera ya mungkin sedikit ataupun banyak saya tidak tahu persis, tapi kemudian bisa saja kan dia memilih untuk tetap tinggal mendukung teman-temannya. Tapi kalau kita terus-menerus menekannya, maka mungkin dia memilih pulang gitu. Tapi bayangkan maksud saya ketika ada cedera sedikit ya, tapi Rizky Ridho misalnya itu mau ya bermain terus sampai dengan segala daya dan upayanya. Jadi sekali lagi tadi Ustadz Akmal ini sudah menyatakan bahwa kita harus kompak, dan saya terima kasih sekali bahwa kemarin itu satu stadion loh ya, kompak dari menit awal sampai menit terakhir, ditambah 4 menit itu 94 menit, sebetulnya 96 itu ya. Itu semuanya betul-betul mendukung ya, walaupun ya ada miss Marcelino, menendang bolanya meleset, kemudian Eliano Ryder juga meleset gitu ya. Tapi semua kita kompak. Jadi sekali lagi yang ingin saya tekankan itu bukan menilai cedera atau tidak, dari hasil MRI atau tidak. Kebetulan saya berkomentarnya di Metro TV, tapi lebih menyatakan jangan tekan mereka, karena mungkin tidak biasa juga di negara mereka ya, ketika diaspora ini ditekan demikian rupa di media sosial. Tapi kita berikan dukungan sehingga seperti Rizky Ridho misalnya, walaupun cedera, dia berjuang sampai akhir. Saya berharap Miss Hilger cederanya segera sembuh, kalau demikian juga bisa balik ke sini. Orang tuanya juga sudah datang ke Indonesia. Balik kembali kepada pertanyaan tadi, Ole Romeni luar biasa. Sayang pada waktu di Australia, kita tidak menemukan semacam formasi yang membuat dia bisa tampil seperti itu, walaupun dia tetap membuahkan 1 gol. Pada waktu itu kebetulan Akmal, Fitri, dan pemirsa, dia seperti begitu sering harus bermain melebar ke sana dan ke sini ya. Tetapi kemarin itu dengan formasi-formasi yang bertransformasi begitu rupa ya, bisa 3-4, 3-5, kemudian ada tersisa 1-1-2 atau 2-1 di depan. Ole Romeni itu tampil taktis sekali ya, dan sekali lagi saling bekerja samanya dengan dengan Marcelino Ferdinand, Marceng yang kebetulan satu klub dengan dia,
itu luar biasa. Dapat satu umpan dengan tenang ditaruh di depan ya. Dan oleh Romney itu dengan sangat tenang menaklukkan kiper yang luar biasa loh, Ibrahim Latvalla ini. Walaupun penampilannya agak sedikit gempal, tapi dia luar biasa betul. Kita lihat main di atas, memetik bolanya luar biasa. Tapi oleh Romney dengan sangat tenang mencoploskan bola ke gawangnya. Nah, ini ya, ini umpan dari Marcelino yang begitu enak. Ole juga menyentuhnya begitu tenang ya, tidak dengan power yang luar biasa, tapi di sudut yang pas sekali dan kemudian ya seluruh stadion bergembira ya untuk itu. Jadi Ole 2 gol dari 2 pertandingan saya rasa menjanjikan betul, di samping kerjasamanya yang tadi luar biasa ya, termasuk juga dengan Buaya yang bisa memberikan umpan pada Eleanor Riders pada saatnya. Oke, kembali ke Bung Akmal nih. Dengan kemudian melihat kualitas performa timnas tadi malam, kemenangan tadi malam, apakah skuad Garuda ini sedang menampilkan ataupun sedang berada dalam kekuatan yang ideal, terutama apabila kita akan menghadapi laga melawan Cina dan juga Jepang, Bung Akmal? Ya, ini adalah hasil yang positif, tentunya mengangkat moral tim ini untuk bisa melanjutkan perjuangan menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Tadinya sebenarnya kalau harapan saya di pertandingan ini kita menang melawan Bahrain, kemudian Arab Saudi kalah dari Jepang dan tidaknya menahan Australia gitu kan. Ini akan menjadi kan sebesar buat kita bisa jadi di nomor 2, tapi sayangnya Australia menang lawan Cina, kemudian Arab Saudi bermain imbang, sehingga kemudian kita harus berada di nomor 4 kali ini. Tapi melihat performa, kepercayaan diri dan keyakinan yang sudah mulai muncul dari tim ini, saya pikir ini akan mengalami progres yang meningkat ya, walaupun kalau saya ingin katakan Kluivert tidak debut dengan baik bersama tim nasional Indonesia, kalah 1-5 ini melawan Australia. Ini ada kekalahan terbesar sepanjang sejarah Indonesia nomor 2 dari Australia. Sebelumnya kita kalah pernah 6-0 dari Australia pada 1973. Tapi memulai dengan kekalahan saya pikir tidak kemudian menjadi catatan buruk kalau kemudian ke depannya justru kita bisa menampilkan permainan terbaik dan progres permainan kita semakin meningkat. Kita punya materi pemain, Mbak Fitri, ini adalah pemain termewah sepanjang sejarah PSSI berdiri sejak 19 April 1930. Kita punya komposisi pelatih dengan komposisi yang super mewah juga, dan ini juga yang pertama sepanjang sejarah PSSI berdiri belum ada komposisi pelatih yang sangat komplit seperti saat ini. Ini menggambarkan bahwa kita sejatinya bersama-sama punya misi untuk mengambil peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Karena itu ya kita berharap ke depan dengan performa bagus melawan Bahrain, melawan Cina pun kita bisa menunjukkan performa terbaik karena kebetulan kita main di kandang. Dan harapan saya adalah ketika kita main di Jepang terakhir, kita bisa bikin kejutan di Jepang. Karena faktanya Arab Saudi bisa tahan Jepang juga, kemudian Australia juga bisa tahan Jepang. Bukan tidak mungkin kita juga bisa melakukan itu. Kalaupun kemudian yang menarik nih, kalau kita lolos ke babak keempat, kita akan bertemu dengan tim-tim dari Timur Tengah. Di sana ada Qatar, ada Oman, kemudian ada Singapura, kemungkinan atau Jordan, kemudian ada Uni Emirat Arab, yang kalau kita lihat di babak atau di grup C ini, kita tim-tim Timur Tengah itu tidak bisa menang melawan kita. Arab Saudi kita tahan, kemudian di kandang kita menang 2-0, Bahrain kita tahan 2-2 di kandangnya, ketika kita main di kandang kita menang. Artinya peluang menuju Piala Dunia 2026 sangat terbuka sekali buat Indonesia, dan kita berharap langkah-langkah yang baik ini, walaupun Kluivert mengawali debut tidak begitu bagus, tapi yang ditunggu orang kan akhirnya semoga tim nasional kita ini husnul khotimah menuju Piala Dunia. Nah, itu yang harapan kita bersama. Iya, itu harapan kita semua. Iya, Ustaz Akmal. Oke, baik. Terima kasih Bung Akmal dan juga Bang Ege telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Download Metro TV Extend sekarang.